Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri, Nur Ihsan Dwi Setiharjo. Saya Sophia. Saya Alia Maharani. Saya Alia Maharani, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan antara address bus, data bus, dan control bus dengan memberikan contoh sinyal atau penggunaannya masing-masing. Yang pertama, address bus merupakan jalur komunikasi satu arah atau unidirectional dari CPU ke memori atau perangkat I/O yang berfungsi untuk mengirimkan alamat lokasi memori yang ingin diakses. Cara kerjanya mirip seperti halte atau pemberhentian bus, yang dimana address menyediakan alamat untuk bus yang berisi informasi atau data. Jumlah jalur paralel bus menentukan jumlah maksimum lokasi memori yang dapat diakses. Seperti bus alamat 16 bit menjadi 2 pangkat 16 menjadi sama dengan 65.536 alamat yang berisi 64 KB. Nah, di sini seperti prosesor 32 bit memiliki address bus 32 bit. Dapat mengakses 2 pangkat 32 atau 4 GB lokasi memori. Ketika CPU ingin membaca data di suatu alamat, nilai tersebut dikirim melalui address bus. Selanjutnya, untuk databus merupakan jalur komunikasi dua arah atau bidirectional yang berfungsi untuk memindahkan data aktual antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Databus dapat diibaratkan sebagai kendaraan yang membawa data dari CPU ke memori atau perangkat I/O. Lebar databus adalah jumlah data yang bisa dikirim sekaligus antara CPU dan memori atau perangkat I/O. Seperti contohnya databus 8 bit dikonversi menjadi 1 byte per transfer. Atau bus data 32 bit dikonversi menjadi 4 byte per transfer. Nah, penjelasannya seperti ini. Contoh CPU dengan databus 64 bit dapat mengirim atau menerima 8 bit sekaligus dalam satu siklus. Saat membaca nilai dari memori, nilai itu berjalan melalui databus menuju register CPU. Yang terakhir, control bus. Control bus merupakan jalur komunikasi yang membawa sinyal kendali dan timing untuk mengatur dan mengkoordinasikan operasi seluruh komponen sistem. Berbeda dengan address bus dan databus yang bertugas membawa atau mengangkut informasi dari CPU ke memori atau perangkat I/O. Control bus bertugas mengatur dengan memberi perintah dan status. Contoh sinyal pada control bus yaitu bus busi, yaitu memberitahu perangkat lain bahwa bus yang digunakan. Acknowledge berfungsi sebagai sinyal konfirmasi bahwa data sudah diterima dengan sukses. Transfer acknowledge berfungsi memberitahu CPU bahwa transfer data sudah selesai. Non-maskable interrupt yaitu interupsi darurat yang tidak bisa diabaikan oleh CPU. DMA request atau DMA acknowledge berfungsi sebagai sinyal untuk direct memory access, transfer data langsung antara memori dan perangkat tanpa melibatkan CPU, halt yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan CPU sepenuhnya. Saya Nur Ihsan Dwi Setiharjo. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dan 3. Soal nomor 2, sebuah sistem komputer memiliki address bus selebar 24 bit. Berapakah kapasitas memori maksimum yang dapat dialamati? Tunjukkan perhitungannya. Konsep dasarnya, setiap bit pada address bus bernilai 0 atau 1, sehingga jumlah alamat bus sama dengan 2 dipangkatkan lebar address bus. Setiap alamat menyimpan 1 byte data. Dengan perhitungan, 2 dipangkatkan 24 sama dengan 16.777.216 alamat dan dikonversikan menjadi kilobyte dengan membagi 1024 atau setara dengan 16.384 kilobyte. Setelah itu, kita akan mengkonversikannya lagi menjadi megabyte dengan membaginya dengan nilai 1024 atau didapatkan 16 megabyte. Soal nomor 3. Mengapa bus modern cenderung menggunakan transmisi serial, padahal sebelumnya menggunakan paralel?
Bus modern seperti PCIe, SATA, dan USB beralih dari paralel ke serial bukan karena lebih sederhana, tapi karena lebih efisien dan bisa jauh lebih cepat di teknologi sekarang. Beberapa alasan utamanya meliputi: pertama, masalah sinkronasi clock skew pada paralel. Pada bus paralel, banyak bit dikirim sekaligus lewat banyak jalur, misalnya 8, 16, atau 32 jalur. Masalahnya, setiap jalur punya panjang dan karakteristik sedikit berbeda. Akibatnya, sinyal tidak dapat sampai bersamaan. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar error yang terjadi. Di bus serial, data dikirim satu jalur berkecepatan sangat tinggi. Jadi, masalah sinkronasi antara jalur hampir tidak ada. Alasan kedua, interferensi dan noise. Pada paralel, banyak kabel berdekatan sehingga sinyal saling mengganggu. Ini disebut crosstalk, membatasi kecepatan maksimal dan jarak transmisi. Serial hanya pakai sedikit jalur, biasanya differential pair, sehingga interferensi lebih kecil dan sinyal lebih stabil di kecepatan tinggi. 3. Skalabilitas kecepatan lebih mudah. Paralel sulit ditingkatkan kecepatannya karena batas fisik. Serial justru biasa dinaikkan frekuensinya. Bisa pakai teknis seperti LAN atau aggregation. Hasilnya, throughput bisa jauh lebih besar walau jalur sedikit. Alasan keempat, desain lebih sederhana dan hemat pin. Paralel butuh banyak pin atau kabel, sehingga membutuhkan biaya yang mahal dan pemasangan yang rumit di motherboard. Dengan menggunakan serial, jalur lebih sedikit, konektor lebih kecil, dan lebih hemat biaya dan lebih rapi. Kesimpulannya, bus modern pakai serial karena lebih tahan terhadap gangguan, lebih mudah ditingkatkan kecepatannya, dan menghindari masalah sinkronasi yang membatasi bus paralel. Di sini saya ingin menjelaskan dan menjawab soal pada nomor 4. Apa yang dimaksud dengan bus attribution dan kenapa mekanisme ini diperlukan? Bus attribution artinya aturan giliran untuk perangkat yang ingin memakai jalur komunikasi utama bus di komputer. Bayangkan bus seperti jalan raya, tempat banyak kendaraan, CPU, memori, perangkat ingin lewat. Kalau semua lewat bersamaan, pasti tabrakan data terjadi. Dan tujuan mekanisme ini mencegah konflik agar perangkat yang ingin mengirim data bersamaan menjaga keteraturan agar sistem tetap stabil. Meningkatkan efisiensi, setiap perangkat mendapat giliran sesuai prioritas. Mendukung prioritas, misalnya CPU lebih diutamakan daripada printer. Jadi, bus attribution memastikan komunikasi antar komponen berjalan tertib, cepat, dan aman. Selanjutnya, saya menjelaskan dan menjawab soal nomor 5. Pengganti PSB di Intel modern. Yang pertama ada Quick Path Interconnect, jalur point-to-point langsung antar komponen. Bandwidth tinggi, latensi rendah, data lebih cepat sampai. Dan yang kedua ada Direct Media Interface, jalur langsung antara CPU dan chipset. Lebih efisien dan cepat dibandingkan PSB karena tidak perlu lewat banyak perantara. Dan kesimpulannya, Intel mengganti PSB dengan QPI dan DMI agar sistem modern bisa transfer data lebih cepat, efisien, dan stabil. Kesimpulannya, sistem bus adalah jalur utama komunikasi komputer yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O. Address bus menentukan lokasi data, database membawa isi data, dan control bus mengatur lalu lintas komunikasi. Kapasitas memori bergantung pada lebar address bus. Contohnya 24 bit sama dengan 16 MB. Teknologi modern beralih ke serial karena lebih cepat, stabil, dan efisien. Dengan bus orbital untuk mencegah konflik akses. FSB kini digantikan oleh QPI dan DMI yang menawarkan bandwidth lebih tinggi dan latensi lebih rendah.